Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kalian sudah mau bergabung ya pada kesempatan ini. Ibu akan sedikit memberikan materi pada saat ini mengenai anti korupsi ya. Sebelum masuk kepada penyuluhan anti korupsinya, terlebih dahulu Ibu akan mengingatkan kepada kalian semua bahwa kita sekarang ini masih dalam kondisi pandemik ya. Oleh sebab itu Ibu menghimbau kepada kalian dan mengingatkan selalu ya kepada kalian bahwa harus tetap menjaga protokol kesehatan, baik di rumah maupun dimanapun kita berada, atau misalnya ketika kalian PTM juga harus tetap, apalagi ya ketika PTM harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, di antaranya di sini adalah harus tetap menjaga jarak kalian, ya, yaitu sekitar 1,5 meter. Jadi ketika PTM terutama ya masuk dalam PTM, masuk di sekolah, kalian harus tetap menjaga prokesnya, yaitu menjaga jarak 1,5 meter, kemudian tetap menggunakan masker anak-anak, ya jangan lupa membawa masker cadangan pula dari rumah. Jika tidak membawa masker cadangan, maka di sekolah bisa kalian meminta ya untuk mengganti ketika misalnya putus atau kondisi kotor maskernya. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga kebersihan, yaitu selalu mencuci tangan. Yang paling bagus itu adalah dengan menggunakan air mengalir. Ya. Oleh sebab itu ini penting sekali. Kemudian tidak merokok ya, kalian tidak diperkenankan, bisa dilihat di tata tertib juga bahwa sekolah itu adalah merupakan kawasan bebas rokok ya. Maka tidak diperkenankan untuk merokok itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika terjadi bencana alam, perlu kalian ingat ya, jangan panik ya di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan masalah prokes, ketika terindikasi kalian suhu badan kalian 37,5 derajat Celcius, kalau di sekolah ketika PTM kan kita sudah menyediakan ruang isolasi. Kalian akan ditempatkan pada ruang isolasi untuk diidentifikasi dulu ya, nanti ketika dicek lagi suhu tubuhnya sudah menurun, maka diperbolehkan untuk masuk. Tetapi kalau misalnya tidak, maka kalian akan dikomunikasikan dengan orang tua untuk dijemput pulang. Baik, itulah prokes yang harus kita patuhi ya, supaya pandemik ini segera berakhir. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian korupsi. Ya. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Dari kata-kata corrumper, ya, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok, gitu ya. Jadi makna atau pengertian korupsi adalah merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan. Nah, untuk keuntungan siapa? Yaitu untuk kepentingan pribadi atau juga kepentingan orang lain. Jadi perbuatan korupsi ini selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidakjujuran. Nah, itulah pengertian dari korupsi. Nah, kemudian korupsi di negara kita itu masuk ke peringkat berapa? Negara kita
termasuk kepada peringkat berapa korupsinya? Anak-anak ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu untuk menjawab. Baik, anak-anak. Peringkat ke berapa? Ada yang tahu? Baik, silakan kalian buka lagi ya di internet, cari tahu bahwa Indonesia itu tingkat korupsinya sampai seberapa gitu ya, atau di nomor berapa gitu ya. Ibu tidak akan menjelaskan di sini. Tetapi yang akan Ibu jelaskan di sini bahwa ada upaya dari pemerintah kita untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena memang dari tahun ke tahun itu korupsi di negara kita itu semakin marak gitu ya. Nah, maka pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi ini ada dasar hukum yang digunakan atau yang dipakai oleh pemerintah. Nah, pemerintah di sini mengeluarkan dasar hukum yang pertama adalah TAP MPR nomor 9 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Yungto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu KPK. Dan ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, itulah beberapa dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi. Baik, anak-anak, itulah dasar hukumnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa ada beberapa tindak pidana korupsi yang dikenal di sini, yaitu ada 30 ya bentuk tindak pidana korupsi. Tetapi dari 30 bentuk tindak pidana korupsi itu dikelompokkan atau digabungkan yang disimpulkan bahwa ada 7 di sini ya. Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama ada gratifikasi, yang kedua ada kerugian keuangan negara, yang ketiga ada suap menyuap, yang keempat ada penggelapan dalam jabatan, yang berikutnya ada pemerasan, ada perbuatan curang, kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Baik anak-anak, ketika kalian misalnya mau kenaikan kelas itu ya, atau kenaikan kelas, memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu guru, itu termasuk korupsi atau tidak, anak-anak? Halo? Halo, anak-anak? Terdengar suara Ibu? Halo? Dengar Ibu. Terdengar? Yang Ibu jelaskan tadi, apakah termasuk korupsi atau tidak? Ada yang tahu? Baik, anak-anak. Itu adalah termasuk atau merupakan salah satu bentuk korupsi. Itu ya, salah satu bentuk korupsi. Itu termasuk ke dalam gratifikasi, anak-anak. Jadi ingat ya, nanti ketika mau kenaikan kelas atau mau lulusan, tidak perlu memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu guru, karena itu adalah termasuk ke dalam bentuk gratifikasi, yaitu salah satu tindak pidana korupsi. Tapi kalau yang melebihi yang di batas kewajaran lah, memberikan hadiah atau sesuatunya kepada Bapak Ibu guru gitu ya.
Itu. Jadi itu termasuk salah satu bentuk korupsi. Kemudian kalian ketika sekarang kan sedang kegiatan PH ya, kegiatan PAS ya. Maka ketika kalian mengerjakan soal dengan menyontek, berarti itu juga adalah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi sebetulnya. Kamu itu adalah salah satu indikasi untuk terjadinya korupsi gitu ya. Maka kalau bisa kalian tingkatkan integritas, kejujuran kalian. Jadi dalam melaksanakan PAS, mengerjakan soal, kalian kerjakan semampu kalian gitu ya. Tidak perlu kalian menyontek atau melihat-lihat di internet misalnya kan gitu. Itu seperti itu ya. Baik, itu ya bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Kemudian berikutnya ada faktor penyebab ternyata itu ya, bahwa korupsi itu terjadi ya, terutama di negara kita ya. Yang pertama itu adalah lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum di negara kita. Itu ya. Jadi itu merupakan salah satu dari faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah rendahnya integritas dan profesionalisme dari para pejabat negara, gitu ya. Kemudian adanya peluang di lingkungan kerja karena jabatan dan lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya bahwa merasa selalu kurang dalam memperoleh penghasilan. Karena itu tadi manusia itu tidak pernah puas ya. Tetapi dalam hal ini tidak perlu seperti itu. Kalau gajinya segitu ya bagaimanapun harus dicukupkan kan gitu ya. Nanti ketika kalian sebagai generasi penerus, ini kalian yang akan menggantikan kami-kami, mungkin yang jadi pejabat nanti di antara kalian pastilah ada ya yang menjadi pejabat nantinya. Nah, ingat ya bahwa sesuaikan pengeluaran kalian dengan kemampuan atau penghasilan yang didapat gitu ya. Sehingga tidak perlu lagi melakukan tidak lagi mencari-cari hal-hal yang di luar dari gaji. Tetapi kalau misalnya dengan bisnis dan lain sebagainya yang tidak merugikan kepentingan orang lain atau negara, ya tidak apa-apa gitu ya, menambah penghasilan di luar dari gaji. Kemudian yang berikutnya adalah sikap yang tamak, lemah iman, kejujuran, dan tidak punya rasa malu gitu ya. Maka inilah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya atau terjadinya tindak korupsi. Ada dikenal dengan istilah faktor penyebab tindak pidana korupsi adalah segitiga korupsi, yaitu yang pertama adalah dorongan. Ya, ini karena apa? Karena kebutuhan tadi, gajinya sedikit tapi keinginannya banyak gitu ya, sehingga menimbulkan bagaimana nih caranya saya untuk mendapatkan penghasilan tetapi yang tidak halal gitu ya, sehingga misalnya menggunakan uang kantornya atau uang bosnya gitu, misalnya ketika dipercaya misalnya menjadi pemegang keuangan misalnya kan gitu ya. Nah itu karena ada dorongan kebutuhan, kan manusia tidak pernah puas ya. Sudah punya yang tadinya jalan kaki pengennya punya sepeda, ketika sudah punya sepeda pengen punya motor, ketika sudah punya motor pengen punya mobil. Nah itu ternyata tidak diimbangi dengan istilahnya penghasilan yang dia peroleh gitu ya, sehingga nantinya menghalalkan segala cara itu tadi ya. Itu ya faktor dorongan. Kemudian ada kesempatan. Seperti yang kita lihat suka di TV kan ada Bang Napi dulu ya, bahwa menurut Bang Napi kejahatan itu bukan karena ada niatnya,
tetapi karena ada kesempatan sehingga timbullah dorongan untuk terjadinya korupsi itu tadi ya, karena ada kesempatan ya. Karena misalnya jabatan dia memegang keuangan tadi karena dorongan kebutuhan yang tinggi atau misalnya punya utang sehingga menggunakan uang kantor kan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi, yaitu bahwa korupsi itu menurut pendapatnya itu adalah hal yang wajar misalnya gitu ya, atau adanya pembenaran gitu, mencari pembenaran terhadap dirinya sendiri, padahal itu adalah merugikan kepentingan orang lain gitu ya. Itu adalah faktor penyebab dari tindak pidana korupsi. Nah, berikutnya adalah dampak terhadap korupsi itu apa saja. Nah, di Indonesia ternyata menimbulkan beberapa dampak di sini. Sebetulnya dampak itu bisa di segi ekonomi, budaya, kemudian dalam hal segi sosial juga itu terjadi gitu ya. Nah, di sini Ibu simpulkan saja yang lebih ininya, bahwa yang pertama dampaknya itu makin meningkatnya beban masyarakat akibat badan usaha milik negara kurang efisien dalam mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua, rendahnya kualitas pelayanan publik. Dan yang ketiga yaitu rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah. Karena uang negara diambil atau digunakan oleh pejabat-pejabatnya, maka harusnya membangun jalan misalnya sekilo, tetapi tidak karena uangnya kan tidak cukup karena digunakan untuk korupsi. Jadi bukan 1 kilo, tetapi hanya misalnya setengah kilo gitu ya. Nah itu dampak yang terjadi akibat adanya korupsi. Kemudian bagaimana upaya pencegahan atau pemberantasan korupsi di Indonesia itu? Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama ada upaya pencegahan, yang kedua ada upaya penindakan, yang ketiga ada upaya edukasi atau pendidikan kepada masyarakat gitu ya. Nah, dan upaya pencegahan di sini para pemimpin atau pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan ya bagi masyarakatnya, bagi halayak ramai, karena segala sesuatu itu adalah tauladan yang dilihat gitu ya. Kalau pejabatnya banyak yang korupsi, bagaimana dengan rakyatnya kan gitu ya. Itu untuk upaya pencegahan. Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang positif dan dengan mengutamakan kepentingan nasional ya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kemudian melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan pada norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme ya itu. Jadi makanya kalian nanti bekalilah dengan pendidikan supaya apa? Supaya kamu punya keterampilan secara teknis gitu ya. Ketika melamar kerja kamu tidak perlu menyogok atau menyuap ke orang lain gitu ya supaya diterima gitu ya. Tapi kalau kalian punya bekal, punya skill itu sudah pasti bisa diterima gitu ya. Kemudian dalam rangka penindasan pemerintah membentuk satu lembaga yaitu KPK ya untuk memberantas sebagai Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, itu melalui undang-undang ya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ya mengamanatkan bahwa kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gitu.
Kemudian yang berikutnya yaitu upaya edukasi dari masyarakat. Jadi ke masyarakat diberikan sosialisasi, pemahaman tentang korupsi ya. Itu di antaranya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian berikutnya ada penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada 9 nilai dasar ya anti korupsi yang perlu kita tanamkan dari sejak dini itu ya. Yang pertama itu sikap berani, yang kedua adalah sederhana, yang ketiga kerja keras, yang keempat tanggung jawab, yang kelima disiplin, kemudian mandiri, peduli, jujur, adil. Nah, ini adalah nilai-nilai dasar anti korupsi. Kalau kalian sudah punya nilai dan diterapkan dalam kehidupan kalian sendiri, ya dalam masing-masing, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan dimanapun kalian berada, itu. Nah, ini tidak akan terjadi korupsi gitu ya. Jadi ketika apalagi kalian misalnya nanti ketika menjadi pejabat negara gitu ya, atau kalian punya bekerja dimanapun, ini kalau tanamkanlah nilai-nilai yang 9 ini ya. Yang paling utama itu adalah jujur, kemudian disiplin itu. Segala sesuatunya kalau udah dengan kejujuran, dengan disiplin itu akan tercapai. Apalagi kalian di sini adalah udah kelas 12 ya. Untuk mencapai cita-cita kalian kan utamakan disiplin ya. Kemudian kejujuran itu adalah hal yang paling penting. Kemudian berani, mandiri, juga tanggung jawab, terutama tanggung jawab nih berkaitan dengan tugas-tugasnya misalnya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, ini juga adalah merupakan pembelajaran sebetulnya kalian untuk ketika menjadi pejabat nanti tidak melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Itulah adalah 9 nilai yang harus kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing, baik di rumah, di keluarga, di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah maupun di lingkungan bernegara, gitu ya. Baik, Ibu himbau ya, kita harus bagaimana caranya mencegah dan menolak korupsi. Nah, di sini kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Jadi nilai-nilai yang tadi yang 9 terapkanlah dalam kehidupan kita sendiri. Jadi korupsi itu bisa kita cegah atau tidak kita stop korupsi dengan pertama memulai dari diri kita sendiri, yang kedua mulailah dari kecil, kemudian mulailah dari saat ini gitu. Itulah yang bisa Ibu sampaikan ya. Terima kasih anak-anak sudah bergabung dalam Zoom pagi ini. Terima kasih anak-anak. Itulah semoga ya apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua, menjadi cambuk bagi kalian untuk bisa menerapkan terutama di nilai-nilai yang 9 tadi, sehingga korupsi di negara kita itu akan terbebas atau tidak lagi ya minimal menurun lah kan gitu ya. Kalau bisa sih hilang dari bumi peredaran negara kita. Karena seperti kita contoh role model yang negara-negara yang korupsinya bebas seperti negara Denmark kan gitu. Itu adalah negara yang bebas korupsi. Nah, kenapa kita tidak bisa gitu ya? Negara kita tidak bisa seperti negara mereka gitu ya. Baik anak-anak, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan lab aja ya anak-anak. Ya, terima kasih.